Halo. Pul. Oh. Ya. Uhuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Isramawati Ahmad dari kelas 1G, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 1. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dari dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD. Pengertian prinsip pengelolaan kelas. Dalam menciptakan pengelolaan kelas yang baik, guru harus memahami beberapa prinsip dalam pengelolaan kelas. Menurut KBBI, prinsip ialah asas atau pokok dasar dalam berpikir maupun bertindak. Prinsip pengelolaan kelas adalah beberapa pedoman fundamental dalam memanajemen kelas guna memperkecil kemungkinan adanya gangguan dalam pembelajaran. Menurut Jamah 2006, terdapat dua faktor yang mempengaruhi seorang guru dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, faktor internal. Peserta didik ialah berhubungan dengan kepribadian seperti perilaku dan emosi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Masing-masing peserta didik memiliki kepribadian yang berbeda dengan peserta didik yang lain. Hal inilah yang menjadi ciri khasnya tersendiri. Yang kedua, faktor eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan kelas adalah jumlah peserta didik. Apabila jumlah peserta didik dalam kelas tidak terlalu banyak, maka kemungkinan adanya gangguan dan konflik antar siswa semakin kecil. Tujuan prinsip pengelolaan kelas. Prinsip pengelolaan kelas pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, prinsip pengelolaan kelas juga bertujuan untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Dengan demikian, proses tersebut akan dapat berjalan dengan efektif dan terarah, sehingga cita-cita pendidikan dapat tercapai demi terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas. Strategi penerapan prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama, mewujudkan situasi atau keadaan suatu kelas yang optimal dan kondusif. Seorang pendidik diharapkan mampu menciptakan situasi atau keadaan yang membuat siswa nyaman dalam pembelajaran. Karena dari rasa nyaman tersebut akan memunculkan rasa semangat dalam belajar. Maka hal itu akan menguntungkan dalam suatu pembelajaran. Yang kedua, berusaha menghentikan perilaku siswa yang menyeleweng. Ketika dalam proses pembelajaran, seorang guru menemukan siswa yang menyeleweng atau menyimpang, maka guru tersebut harus berusaha menghentikan penyimpangan tersebut dengan menganalisis permasalahan, kemudian menyelidiki dan memahami penyimpangan perilaku tersebut. Setelah itu, guru memberikan nasihat, teguran, dan juga bimbingan yang disertai pengarahan supaya tercipta perilaku yang baik dan menunjang kesuksesan belajar. Yang ketiga, menerapkan disiplin kerja. Untuk mengantisipasi pelanggaran yang terjadi dalam kelas dengan menerapkan disiplin kerja yang berpacu pada disiplinnya, tata tertib kelas. Yang keempat, mewujudkan keharmonisan hubungan antara guru dengan siswa. Keharmonisan hubungan guru dengan siswa memiliki konsekuensi terhadap pengelolaan kelas, terutama dalam meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Kehangatan dan antusiasme harus tercipta dalam suatu kelas, karena dengan suasana yang demikian itu akan menciptakan rasa nyaman dalam belajar.
Bisa dengan cara menjalin keakraban antara siswa dan guru. Keakraban itu dimulai dari saling komunikasi. Setiap guru atau pendidik dalam berinteraksi dengan murid-muridnya dengan menampakkan kehangatan, meskipun kehangatan di sini bersifat implisit, namun harus terkesan nyata di dalam sebuah forum pembelajaran. Seperti dengan menempatkan gaya tutur kata dan sikap yang tenang dan santai sehingga murid-murid akan merasa nyaman belajar di dalam kelas. Dengan munculnya rasa nyaman tersebut akan memicu antusiasme dari masing-masing siswa. Sebagai guru juga harus bisa menunjukkan sikap antusiasme dalam mengajar. Misalnya ketika menjelaskan materi pelajaran, guru tidak hanya duduk di meja guru, akan tetapi harus diselingi dengan berdiri ataupun berjalan mendekati siswanya. Selain itu juga guru bisa memberikan contoh gerakan tangan ataupun penjelasan di papan tulis. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.